hu 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 hu. Apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya ini. Ngarang-ngarang gitu kan. Ngarang-ngarang gitu kan. Bagaimana hukumnya yang tidak jelas? Ya. Tidak ada hukumnya, tidak jelas. Hu apa maksudnya hu kan? Dalam bahasa Arab itu ada singkatan, tapi singkatan yang bisa dipahami. Ada singkatan banyak kok. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat jadi hamdalah. La haula wala quwwata illa billah disingkat jadi hauqalah. La ilaha illallah disingkat jadi tahlil. Ya. Ada singkatannya. Ketika Anda diminta membacakannya, singkatan dibaca utuhnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai acara kita supaya Allah turunkan rahmatnya. Mari kita sama-sama bacakan basmalah. Basmalah. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Singkatan. Jelas maknanya. Ya. Tapi masalahnya begini, orang Indonesia itu umumnya walau tidak semuanya itu senang menyingkat. Dan kalau sudah nyingkat itu nggak tanggung, yang nggak ada singkatannya pun disingkat juga. Contoh, kami saat kuliah di Timur Tengah di sana, kalau olahraga misal main bola ya, itu orang Afrika itu sering protes. Syekh Adike katanya, kenapa? Gimana? Antum tuhibbun al-ikhtisar. Kalian suka menyingkat-nyingkat katanya. Emang kenapa? Kita main bola minta oper. Kalau orang Arab sih minta lengkap. Muhammad dipanggil Muhammad. Wazir, oper. Ya Ali, oper. Orang Indonesia enggak. Muhammad, mad. Wazir, oper. Ali, li. Doni, ni. Adi, di. Itu semua disingkat. Ya. Bahkan ketika Allahu Akbar, Allahnya dibuang, sisanya hu-nya. Itu enggak ada singkatannya. Ya. Sayyidi disingkat jadi Sidi, ada Sidi Ahmad, Sayyid Ahmad, Tuan Ahmad, Mr. Ahmad. Tapi Sayyidati itu nggak ada singkatannya. Disingkat oleh orang Indonesia Siti, nggak ada singkatan. Siti Aisyah, Aisyah nggak pakai Siti loh. Siti Khadijah nggak pakai Siti. Oh, hati-hati nanti ditanya salah arah lagi. Ya, Masya Allah. Jadi hemat kami, wallahu a'lam, saya tidak tahu apa maknanya, tapi menurut saya kalau bisa menyebutkan kalimatnya dengan utuh itu lebih baik dibandingkan disingkat-singkat pada yang tidak ada singkatannya. Ya. Misal dia ingin zikir, menyingkat dari qul huwallahu ahad disingkat jadi hu, itu tidak jelas menurut saya. Ya, walaupun Anda paham apa yang dibacakan, tapi nanti menjadi tidak jelas di dalam pandangan orang yang mendengarkannya. Ya, jadi sebaiknya dibacakan dengan baik dan jangan tolong cari alasan. Ya. Biasanya begini, ada orang-orang yang saking diberitahu dengan jelas, saking ingin mempertahankan kebiasaannya, kadang-kadang balik menyalahkan. Anda kan baru belajar, belum paham. Bukan baru belajar, Nabi aja yang paling paham nggak pernah menyingkat begitu. Pernah nggak ada zikir dari Nabi misalnya? Temukan satu hadis saja, jangan banyak-banyak. Ya, jangankan yang sahih, yang palsu aja. Yang palsu ada zikir menggunakan kalimat Allahu disingkat jadi hu. Hu akbar disingkat jadi bar. Misal ada nggak? Satu hadis aja. Kalau ada, saya orang pertama yang akan mengamalkan. Jadi termasuk ayat yang unik. Musa itu tak kayak itu. Kamu jangan pernah ragu atas pertemuan Musa dan Rasulullah Muhammad SAW. Waqatil takoyalan teman-teman nate ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalam malam napa Isra. Mulane kita kudu ngaji. Niki dohire ayo aneh. Nabi Muhammad ra dibakas, ujug-ujug diceritakno pertemuane mbek Nabi sinten Musa. Kenapa ulama maknani demikian? Nabi Muhammad disebut ra disebut iku aktor utama makhluk sing digagas Allah. Mergo Quran turun ning Kanjeng Nabi Muhammad. Lan ra perlu marjek. Gak perlu napa? Marjek. Wong lakone kok butuh napa? Marjek. Ngono ono protes. Ora Nabi Muhammad ra disebut ning ngarepe udah dirujuk. Disebut ra disebut Quran itu turun ning sapa? Ning Kanjeng Nabi napa? Muhammad. Wong lakon dilebokno kowe gak trimo. Bocah kok gobloke ngono. Paham ya? Kowe aja melok goblok ngene iku, paham? Ada ibu-ibu ora paham dadi menisan. Lah ya temriki agak ono tentang Nabi Muhammad, tapi ujug-ujug fala takun fi miryatim bil liqa'i wa qadil taqaya lailatal
Isra. Maknane sinten? Nabi Musa nate ketemu Nabi Muhammad di malam napa? Isra. Lah iya miliko iki kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau ngomong niku keliru wong Quran ora bakas Nabi Muhammad. Lah bakas sapa? Bakas parme lho aneh. Karuan tuh Quran itu turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek ora Allah ya Kanjeng Nabi. Taman delok wae kul huwallahu ahad saja gua rujuke ning ndi. Lho ning Allah. Lan di marjek ning arep ra. Bocah kok ngaji ra khatam. Nek Allah mbek Rasul ora butuh marjek. Ya wong ku roh-roh dhewe napa? Wong ad-domir fit domir ku ning ati. Ngono ora usah roro-roan pokoke. Jadi misalnya kowe kesemsem mbek cah wedok. Terus ujung-ujung muni dia itu ya maksudnya balik sing mbok semsemi ora usah rujuk. Wong ya ora karepe tentang cah iku. Muni dia iku mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. Lahu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha disebut fausribat makna dhamiris sani wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur be dhamir sa'an dhamir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Nang lapangan nang hafu. Lha iku putune mursyid Thariqah Satoriyah ngono sing kanca kula akad. Wah niku protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula takut. Mbahku ape mati, orang menilai dia kok muni habu maksudnya. Ya tawa kok. Putu kok eleke ngono. Wah iku mbahmu kok ora bareng tak terang. Wah getun. Getun ngenyek bae maksudnya. Ya Allah. Kulo nu mboten derek Thariqah, tapi kulo nu pengagum Thariqah. Kulo nu nggih ngertos Qadiriyah, Naqsyabandiyah, macam-macam ngertos. Iki gadah kitab. Kulo kan mboten mantes dadi mursyid, kulo kan bakatan. Tapi kalau hormat sekali. Tapi di antara Thariqah Satoriyah ini wiridane jen hu. Ini maknane hu sangka dhamir sya'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sing dimaksud kitab Imrid nama fa usyribat makna dhamir sya'an. Wong-wong apik iku dhamir sya'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni napa hu. Itu jenenge fa usyribat makna dhamir sya'an. Dadi dhamir iku domir sa'an itu domir al-mufassar jumlatin badan. Tapi itu ora penting. Pokoknya pentingnya itu angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek. Mergo Quran itu lakone ya Kanjeng Nabi. Mulane aja protes, milih kok iki piye domir ora ana marjeke. Ora usah ngono, ora marjek-marjek. Anu Quran itu lakone Kanjeng. Wong karek nampa kecangkeman. Senengane kok protes napa? Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqaya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra'i ing dalem bengine dina napa? Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning arep. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono. Nah itu ada analisis ulama. Sehingga analisis ulama itu mengatakan begini. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Saya ulang lagi ya. Fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Enggak ada lafadz am kecuali kebayang ada taksisnya, kebayang ada pengkhususan. Karena ya otomatis itu otomatis. Kayak tadi misalnya sampean tak bilangin siapa saja nggak boleh masuk rumah saya. Tentu itu ada koridor hukum baik yang difahami secara implisit maupun secara tatanan sosial bahwa itu tentu maksudnya itu orang lain. Jadi kalau gurunya, orang tuanya, anaknya, istrinya tidak akan masuk kaidah itu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa yudana lakum. Wahai orang-orang yang beriman jangan masuk rumahnya Nabi kecuali dapat izin. Tentu ayat itu bukan untuk Sayyidah Aisyah, bukan untuk Hasan Husain, bukan untuk Sayyidina Ali, bukan untuk Sayyidah Fatimah, karena mereka orang-orang yang otomatis boleh keluar apa? Masuk.
Makanya itu nggak gampang ya, menyimpulkan hukum dari Al-Quran nggak gampang. Misalnya gini, wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Tentu nggak pernah kebayang termasuk di situ adalah jual beli narkoba, jual beli yang menipu, jual beli yang merugikan orang. Jual beli ini yang parah lagi ini, provokator ini. Jual beli wong wedok kan. Itu. Nah, nggak bisa kamu nerjemah gini, Allah menghalalkan jual beli apa saja. Karena apa saja ini bahaya untuk kasus-kasus yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah pengecualiannya gimana caranya? Pengecualian cara berpikir gini, yang dihalalkan Allah pasti yang baik. Berarti terjemahnya Allah menghalalkan jual beli yang baik. Nah, jadi makanya disebut di sini fama min amin illa wa yatakhayyalu fi takhsis. Tidak ada am kecuali prakteknya tetap ada takhsis, ada khusus. Misalnya gini, as-sholatu khairun maudu'un fa'aksir au akillah. Sholat itu selalu baik, maka silahkan kamu memperbanyak sholat atau pas-pasan, au akillah, maksudnya sholat sunat. Tentu itu mengecualikan sholat setelah subuh sampai matahari terbit, dan setelah asar sampai matahari terbenam. Padahal itu juga sholat, tapi dikecualikan dari yang disyariatkan. Misalnya Nabi zaman Sugeng sering ngendikan kamu boleh sholat di belakang siapa saja yang muslim. Tentu mengecualikan nggak boleh seorang perempuan ngimami seorang laki-laki. Padahal perempuan juga orang muslimah. Maka di sini ada trauma ya, ada trauma dari ulama sampai nggak mau belajar kaidah, cari hukum-hukum yang detail, ibarat pasal-pasal kenegaraan ya sampai detail-detail ayatnya, penjelasannya. Karena kalau kaidah umum itu pasti repot. Misalnya sampai mengartikan Pancasila, sila ketiga itu Persatuan Indonesia, kan nggak bisa kamu artikan partainya harus sama, pilihan presidennya harus sama, karena kalau beda namanya tidak persatuan. Ya tidak bisa seperti itu, karena kalimat itu pasti bias. Nah, makanya fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi takhsisu. Tidak ada am kecuali ada taksis. Di sini dicontohkan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian makan bangkai. Kamu tahu maknanya bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa bidzakatin syar'iyyin, tanpa penyembelihan secara syarak. Ada enggak pengecualinya? Ada. Ikan laut. Ikan laut itu kan matinya tidak karena disembelih. Halal apa enggak? Halal. Artinya kata hurrimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian bangkai, ternyata ada pengecualian, yaitu as-samaku wal jarad, belalang dan ikan laut. Nah, itu masih banyak lagi. Makanya terus dibabkan faslun fi amihi wa khosihi, bab menerangkan ayat atau qaulullah yang am, yang umum, dan yang khos, yang khusus. Nah, untuk